Sejumlah supporter korban tragedi Stadion Kanjuruhan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kota dan Kabupaten Malang. Total ada 12 korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. 9 orang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan 3 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dari 9 orang yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, 5 orang masih berada di ruang ICU dan 4 orang sudah berada di ruang rawat inap biasa. Sementara 3 orang yang masih dirawat di RSUD Kanjuruhan, 2 orang dalam perawatan di ruang inap biasa dan 1 orang berada di ruang ICU karena masih dalam kondisi kritis. Komnas HAM kembali memanggil sejumlah pihak untuk memeriksa peran dan tanggung jawab masing-masing dalam tragedi Kanjuruhan. Kali ini Komnas HAM memeriksa PSSI, pemegang hak siar hingga ahli hukum olahraga. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM kembali memanggil sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam terjadinya tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Kamis kemarin, Komnas HAM mengagendakan memeriksa PSSI, PT LIB, dan pemegang hak siar Liga 1. Ketiga pihak ini diperiksa untuk memastikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam terjadinya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 korban. Setelah memeriksa berbagai pihak, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menargetkan minggu depan akan menyelesaikan rekomendasi tentang tragedi Kanjuruhan. Ya, tentu saja pendalaman terhadap PSSI, LIB, dan juga broadcaster terkait peran masing-masing pihak. Itu yang pertama. Yang kedua juga soal bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak tersebut, termasuk juga tata kelola persepakbolaan di Indonesia. Bagaimanapun juga kan PSSI adalah penanggung jawab tertinggi persepakbolaan di Indonesia. LIB jadi pelaksananya untuk ngomong soal kompetisi. Gitu. Sementara broadcaster lebih bagaimana kemudian soal kebijakan jam tayang dan yang lain sebagainya. Meski telah diagendakan untuk diperiksa di pagi hari, Dirut PT LIB ternyata tidak dapat hadir mengingat masih diperiksa di Polda Jawa Timur sebagai tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Dari Jakarta, Rizky Darmansyah, Dudi Ardians, TV One mengabarkan. Menteri PUPR bersama Menpora meninjau Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur sekaligus mengaudit stadion yang merenggut korban 132 orang meninggal tersebut. Menteri PUPR hadir atas perintah Presiden Joko Widodo untuk mengaudit seluruh stadion yang digunakan sebagai tempat pertandingan sepak bola di semua liga. Menteri PUPR memaparkan hasil evaluasinya yang menyebabkan terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan. Di antaranya anak tangga yang terlalu tajam, pintu keluar darurat yang tidak diakses penonton, dan minimnya penerangan. Menteri PUPR akan segera merenovasi total Stadion Kanjuruhan yang diperkirakan memakan waktu 1 tahun. Lanjutan dari Bapak Presiden merehab dan merenovasi total Stadion Kanjuruhan ini. Ya. Jadi ada 7 rekomendasi, yang 3 berhubungan dengan kenapa terjadinya kecelakaan atau musibah. Dan salah satu 7-7-nya akan dipakai sebagai kriteria dalam mendesain renovasi Stadion Kanjuruhan untuk direnovasi total. Pertama tentang tangga tribun. Oke. Tangga tribun di ekonomi itu nggak ada tangganya, dia langsung tempat duduk. Jadi laki-laki pun susah naiknya. Dan turun dalam kondisi panik mungkin dia juga lebih susah. Yang kedua pintunya, ya pintunya itu misalnya dan ini ada pintu di situ, tangganya ada di sini, jadi 30 cm mungkin, sehingga kalau orang turun dari tangga itu langsung ke atap pintu, ya, jadi nggak ada bordesnya istilahnya. Dan bermacam-macam tipe pintu, ada pintu harmonika yang long, ada yang swing, sehingga dalam kondisi panik mungkin gelap. Itu dia nabrak pintu, mungkin jatuh karena juga curang dengan anak tangga yang tidak standar, tinggi dan lebarnya tidak standar. Ya, pada saat yang aman-aman mungkin nggak apa-apa, tapi kemarin terjadi kepanikan,
satu semua tidak